Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, syukur bagimu atas penyelenggaraanmu terhadap hidup kami, baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai umat Kristiani, dan juga kami sebagai warga bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bapa, secara pribadi hamba-Mu bersyukur pada hari ini Kau anugerahkan kehidupan kepada hamba-Mu ini boleh mensyukuri atas hari kelahiran ulang tahun yang ke-56. Kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang selalu Kecurahkan kepada hamba-Mu ini. Kami juga bersyukur sebagai umat Kristiani, karena pada hari ini kami mengawali masa Prapaskah, masa pertobatan melalui puasa dan pantang yang akan kami hayati 40 hari ke depan. Semoga kami dapat mempersembahkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Yesus Kristus Putra-Mu. Sebagai warga bangsa, kami bersyukur pada hari ini kami menentukan pilihan pemimpin-pemimpin bangsa, mulai dari presiden, wakil presiden, dan juga para wakil rakyat. Semoga yang ditentukan oleh warga masyarakat dengan rahasia langsung juga menjadi peristiwa yang jujur dan adil tanpa paksaan siapapun. Karena kami masuk ke TPS sendirian kecuali yang membutuhkan pertolongan karena alasan-alasan yang bertanggung jawab. Tidak satupun orang tahu siapa yang kami pilih sebagai pilihan kami karena bersifat rahasia. Maka Bapa, kami percaya bahwa penyelenggaraan pemilu ini adil dan jujur karena kami lakukan secara rahasia, tak seorang pun tahu. Oleh sebab itu, kami percaya siapapun yang terpilih entah sebagai presiden, wakil presiden, maupun wakil-wakil rakyat merupakan pilihan terbaik seturut kehendak-Mu, siapapun juga wakil-wakil kami. Suara rakyat menjadi suara-Mu sendiri ketika kami hayati dengan hati yang penuh sukacita kemerdekaan dalam kerahasiaan, kejujuran, dan keadilan. Maka ya Bapa, berilah kami sikap legowo, siapapun yang akan dipilih, kami terima dengan penuh syukur sebagai kehendak-Mu. Kami tidak memaksakan kehendak kami kepada siapapun, karena hanya Engkaulah yang kami taati. Engkau yang menjadi sumber kehidupan kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah hari Rabu Abu, seperti yang tadi saya sebutkan di dalam doa, merupakan masa Prapaskah
dan kita mengawalinya pada hari ini. Saya akan membacakan bacaan yang kedua yang dikutip dari surat kedua Santo Paulus kepada umat di Korintus, bab 5 ayat 20 sampai bab 6 ayat 2. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, terima kasih kepada panjenengan semua yang berdoa untuk saya di hari ulang tahun saya ke-56. Saya pun berdoa untuk panjenengan semua, memohonkan rahmat dan berkat, damai sejahtera dilimpahkan kepada panjenengan sekeluarga dimanapun berada. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca surat Santo Paulus kepada umat di Korintus yang kedua, yang mengingatkan kita bahwa Allah telah mendamaikan kita dengan Kristus. Dan atas dasar itulah, maka kita juga berkenan di hadirat Allah, bukan karena jasa-jasa kita, melainkan terutama dan pertama-tama karena Yesus Kristus sendiri yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Bahkan dikatakan oleh Santo Paulus, Yesus yang tidak berdosa menanggung akibat segala dosa demi keselamatan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, masa Prapaskah merupakan saat yang sakral, masa yang sakral yang dianugerahkan kepada kita untuk mengalami kasih karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan untuk itu kita tidak boleh sembarangan, lalu kita berlaku sewenang-wenang kepada orang lain yang berbeda dari kita. Dalam perspektif kerahiman Allah, semua orang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Tak ada satu alasan pun yang membolehkan kita untuk menghina sesama kita, apalagi kemudian menjelek-jelekan, lalu menuduh ini dan itu hanya karena perbedaan pilihan. Itu kalau ditempatkan dalam konteks pemilu yang hari ini kita ikuti bersama. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bersyukur karena pada masa Prapaskah ini kita dipanggil untuk membangun semangat
pertobatan. Semangat pertobatan itu yang kita wujudkan di dalam tindakan. Salah satu tindakan yang akan menentukan sebagai buah pertobatan kita adalah saat kita menghubungkan masa pertobatan yang sakral itu dengan momentum kebangsaan. Saat hari ini kita bersama seluruh warga masyarakat yang masih bisa menjalankan pemilu secara normal. Kita prihatin di beberapa tempat pelaksanaan pemungutan suara harus ditunda karena alasan-alasan banjir sebagai bagian dari bencana alam yang terjadi akibat keserakahan dan kerakusan manusia, termasuk juga pemimpin-pemimpin kita yang tidak memiliki kepedulian ekologis dengan menambang, mengeruk pegunungan, merusak lingkungan hidup, dan kemudian dampaknya adalah bencana. Apa yang dianggap sebagai keuntungan sesaat tidak sebanding dengan penderitaan yang harus dialami oleh warga masyarakat yang harus menanggung akibat setiap saat terjadi bencana banjir di musim hujan, kekeringan di musim kemarau. Paus Fransiskus mengajak kita untuk melakukan pertobatan ekologis, dan itu benar. Pertobatan ekologis bukan hanya dikatakan sebagai suatu janji manis di bibir, lain di hati, lain dalam tindakan, tetapi kita diajak untuk sungguh-sungguh dengan hati nurani yang bersih, mengubah kehidupan kita, cara pikir kita, cara bersikap kita, cara bertindak kita, untuk lebih ramah dan peduli pada lingkungan hidup. Itu yang disebut dengan bagian dari pertobatan ekologis. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita jadikan kesempatan masa Prapaskah ini sekaligus menjadi masa pertobatan kita. Pertobatan juga dalam konteks sosial politik. Kita dengan rendah hati mengakui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam peristiwa sosial ini. Siapapun yang dipilih oleh rakyat di seluruh bangsa ini, dimanapun berada, kita harus menghormatinya. Tidak boleh kita terus-menerus mencari-cari cara untuk menyerang siapapun. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Vox Populi, Vox Dei, kata ungkapan dalam bahasa Latin, suara rakyat adalah kehendak Tuhan sendiri, suara Tuhan yang dihadirkan. Dan kita boleh percaya dengan itu. Siapapun kita saat datang ke TPS, kita datang dengan kerahasiaan pribadi kita. Saat saya masuk di TPS, saya mencoblos siapapun, tak seorang pun tahu kecuali saya dan Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita menjadi pribadi yang dewasa, juga di dalam iman, juga di dalam hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini pun menjadi sebentuk pertobatan kita. Selamat menjalani pesta demokrasi dalam pemilu 2024 bagi kita semua, warga bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selamat memasuki masa Prapaskah bagi umat Kristiani. Kita membangun pertobatan agar kasih karunia yang sudah dilimpahkan oleh Allah kepada kita
dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus tidak menjadi sia-sia. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.